Sebelum itu, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fioni Ferencia dengan NIM 210200126 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan Stambuk 2021. Di sini saya membuat tugas agama Buddha dengan tema kerukunan umat beragama dalam pandangan agama Buddha. Yang akan saya bahas yaitu ada definisi atau pengertian, wujud kerukunan, manfaat kerukunan, dan kenyataannya di Indonesia, serta pelaksanaannya sebagai umat agama Buddha. Sebelum membahas kerukunan dalam pandangan agama Buddha, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kerukunan tersebut. Kerukunan adalah proses untuk hidup berdamping dan bersama-sama mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai, agar kesetaraan dalam masyarakat dapat tercipta. Kerukunan umat beragama adalah tonggak utama dalam membangun kebutuhan negara, dengan cara memelihara hubungan baik dan damai, tidak menimbulkan beragam contoh konflik sosial, dan saling sepakat antara umat beragama untuk hidup dalam kerukunan satu sama lain. Lalu seperti yang kita ketahui dari Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan. Maka dapat disimpulkan bahwa negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya toleransi dalam kehidupan beragama. Ada dua jenis kerukunan antara umat beragama, yaitu kerukunan antara umat beragama yang lain dan kerukunan antara sesama umat agama. Adapun wujud dari kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat antara lain yaitu yang pertama, adanya sikap saling menghormati dalam menjalani prosesi ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Dua, adanya sikap tenggang rasa dan toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, menghormati dan bekerja sama dengan pemuka agama dan umat beragama dengan pemerintahan yang bersama-sama bersinergi membangun negara yang rukun, tentram, dan damai. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang kelima, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutannya. Dan yang terakhir itu, mematuhi peraturan baik dalam agama yang dianut maupun keteraturan antara umat beragama yang diatur oleh negara dan pemerintah. Namun pada faktanya negara Indonesia sampai saat ini belum dapat menjalankan kerukunan umat beragama antara satu sama lain. Yang dapat kita lihat dari banyaknya berita isu diskriminasi atau rasisme yang masih banyak terjadi di Indonesia. Yang saya paparkan di dalam video ini, kira-kira mengapa sih isu diskriminasi atau rasisme masih banyak terjadi di Indonesia? Sebenarnya, jawaban dari pertanyaan tersebut simpel saja, yaitu dikarenakan masih ada beberapa orang yang tidak mempunyai moral dan etika, yang tidak dapat menahan diri mereka untuk mencemooh agama orang lain, ras, suku, dan etnis seseorang. Namun, yang menjadi permasalahannya itu bagaimana cara menekan atau meminimalisir isu diskriminasi atau rasisme yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat kita mulai dari diri kita sendiri sebagai umat agama Buddha, yaitu menaati sila ajaran Buddha dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam prasasti Batu Kalinga nomor 22, Raja Asoka yang memeluk agama Buddha mengatakan, "Janganlah kita mencela agama orang lain tanpa dasar sesuatu yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang. Di samping pula, tidak merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut agama orang lain." Sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Namo Buddhaya.